Semangat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Adakah di antara Anda yang ketika bangun tadi sudah mengkonsumsi 2 gelas air putih? Ya, jika Anda sudah memulai kebiasaan yang baik ini setiap hari, mari terus Anda lanjutkan. Dan yang belum, mari kita coba lakukan hari ini. Karena banyak sekali pakar kesehatan yang menganjurkan kepada kita untuk mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup yang diperlukan oleh tubuh minimal 8 gelas sehari. Tapi ada saja yang salah mengartikan anjuran ini. Jadi ada juga orang yang langsung meminum sejumlah air dalam cukup banyak di waktu yang sama. Jadi misalnya langsung minum 1,5 liter, langsung minum 2 liter atau lebih sekaligus. Justru seperti ini jika dilakukan akan membuat kinerja jantung dan ginjal kita itu kelelahan. Jadi air yang cukup banyak yang masuk sekaligus itu akan masuk menjadi volume darah itu meningkat. Jadi jantung kita akan sangat sulit, lelah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan juga di waktu yang sama air yang cukup banyak yang masuk itu akan langsung turun ke ginjal kita. Dan itu membuat ginjal kita lelah untuk menyaringnya dalam jumlah banyak. Dan akan langsung disalurkan menjadi air seni untuk langsung dibuang. Jadi yang tepat adalah air yang banyak yang dibutuhkan tubuh itu harus kita minum dalam waktu yang diselang-seling. Dalam jumlah yang kecil sedikit-sedikit. Jadi setelah kita bangun tidur, kita minum air yang hangat, jangan air dingin ya. 2 gelas, itu baru bangun tidur sudah 2. Lalu 1 gelas kira-kira setengah jam sebelum makan. 1 gelas lagi kira-kira setengah jam sesudah makan. Dan ini untuk makan pagi. 2 lagi makan siang. 2 lagi makan malam. Jadi itu saja sudah ada 8 gelas. Dan jumlah ini jumlah yang sudah cukup aman diperlukan oleh tubuh kita. Dan ini perlu ditambah jika kita dalam hari itu menggunakan waktu untuk berolahraga. Jadi ada cairan yang keluar, keringat, sehingga perlu ada lebih banyak lagi air minum yang diminum. Nah, air ini perlu kita syukuri karena banyak dari tubuh kita ini bahannya adalah air. Sekitar 75% berisi air. Itulah sebabnya kita bersyukur kita masih memiliki air yang dapat kita minum. Dan itu selain menyegarkan rasa dahaga kita, itu juga membantu oksigen dialirkan ke peredaran darah kita. Sehingga tubuh kita boleh menjadi sehat dan kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Ini hal yang saya syukuri, saya rindu agar Anda juga memiliki hal yang dapat Anda syukuri setiap hari. Mulai dari hal yang kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 17 Maret dengan judul Perhatian. Ayat intinya tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Penjelasannya, pandanglah pada Yesus sebagai penuntun dan teladanmu. Pelajarilah bagaimana engkau dapat menjadi seperti Dia di dalam memberi perhatian kepada orang lain dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dengan demikian, engkau boleh bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Engkau boleh memantulkan petanya dan diterima olehnya sebagai miliknya sendiri pada waktu kedatangannya. Apabila Yesus dimengerti oleh iman dan dimasukkan ke bait suci jiwa yang paling dalam, Roh Suci akan membentuk dan memperindah tabiat sesuai dengan Kristus. Kemudian, pelajaran-pelajaran akan dipelajari tiap-tiap hari di dalam sekolah Kristus. Sifat pohon itu akan dikenal oleh buah-buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang Kristen akan bercahaya sebagai terang di tengah-tengah kegelapan moral di dunia ini.
Ia akan lemah lembut hatinya dan suka mengingat perasaan orang-orang lain. Firman Allah mengajar kita supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan merupakan kewajiban setiap orang Kristen untuk menaruh dirinya taat kepada peraturan Alkitab agar ia boleh menjadi seorang hamba yang tidak perlu malu. Pekerjaan yang keluar dari tangan orang-orang yang melakukan ini akan sama kekalnya seperti zaman yang kekal. Ia itu tidak akan tercampur dengan sifat mementingkan diri, dan itu tidak akan menjadi pekerjaan yang sembarangan dan sembrono. Kasih sayang yang lemah lembut haruslah selamanya dihargai di antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, putra dan putri. Tiap-tiap perkataan yang tergopoh-gopoh harus dihentikan, dan seharusnya lah jangan ada penampilan yang kurang kasih terhadap satu sama lain. Merupakan kewajiban setiap orang di dalam keluarga menjadi gembira, berbicara dengan manis. Pertumbuhkanlah kelemah lembutan, kasih sayang, dan cinta yang terekspresi dalam budi bahasa, dalam perkataan, dan dalam sikap yang penuh perhatian. Perhiasan batinlah karunia roh, perkataan yang manis, memperhatikan orang lain yang dihargai oleh Allah. Aplikasinya hari ini, mari kita mulai memperhatikan kesehatan kita, supaya dengan tubuh yang sehat ini kita dapat menggunakannya untuk memperhatikan orang lain di sekeliling kita. Mari kita mulai dengan memperhatikan jumlah air putih yang kita minum setiap hari. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mengenai waktu doa, bagaimana sepanjang hari kita menggunakan waktu kita dengan gadget atau dengan handphone? Apakah waktu kita berdoa itu kira-kira 10% dari total waktu yang kita gunakan dengan handphone kita? Misalnya nih, satu hari kita memegang handphone kita, menaruh perhatian kita pada handphone kita, misalnya 3 jam, atau kebanyakan ya, misalnya 1 jam nih, atau 60 menit. Apakah waktu kita untuk berdoa itu ada 50%-nya? Dari 60 menit, apakah 30 menit kita gunakan waktu kita dalam satu hari untuk berdoa? Atau mungkin hanya 10%-nya? Dari 60 menit kita menggunakan handphone, 10%-nya 6 menit. Apakah kita juga menghabiskan 6 menit dalam satu hari untuk berdoa? Saya mengajak kepada kita semua, mari kita khususkan waktu kita dalam satu hari untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah waktu khusus kita untuk menceritakan segala hal yang kita rasakan kepada Tuhan, penguasa alam semesta. Dan jika Anda rindu untuk didoakan, Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar di bawah ini, karena saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.